Kita semua ini perjalanan sebagai manusia, kita tuh suka mencari makna, ya. Kita melakukan sesuatu, kita pengen tahu nih, kenapa sih kita melakukan ini ya? Apalagi sobat muda kalau umurnya sudah masuk di atas umur 20 ya, di 19, lalu SMA, lalu kuliah, sobat muda akan tiba pada satu pertanyaan di mana aku ini kerja ngapain ya? Aku kuliah ambil jurusan ini ngapain ya? Kita selalu mencari makna atas segala sesuatu. Tapi problemnya cari makna itu susah-susah gampang ya, tidak semudah googling sobat muda ya. Ya hidup ini kayak uang singkat, nggak panjang gitu. Jadi makna filosofisnya itu, tetapi juga kadang-kadang kita nggak bisa melihat yang terlalu jauh. Artinya jarak pandang kita terhadap hidup ini tuh nggak semua bisa kita lihat kan. Jadi ada sesuatu yang kita sebut sebagai misteri gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang sia-sia, terjemahan yang lebih mendalamnya tuh itu gitu. Kalau ngomong di bawah bayang-bayang matahari itu sebenarnya mau melambangkan bahwa saat kita masih hidup gitu, masih ada di bawah bayang-bayang matahari gitu, dan semuanya itu adalah kesia-siaan karena yang memang ujungnya adalah kematian juga kan gitu. Tapi apakah berarti kita selama hidup di bawah bayang-bayang matahari, hidup ini kan seperti bayangan nih gitu ya, kita juga tidak bisa melihat ke atas ke matahari, juga kita punya keterbatasan, tapi kita hanya bisa melihat bayangan kita sendiri kan gitu. Jadi artinya kita berefleksi lebih dalam tentang hidup ini, tentang diri sendiri, juga tentang Tuhan dan sesama gitu. Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Kosong, ini menarik ya. Mungkin Kak Isi mungkin bisa share sedikit momen apa nih yang membuat yang pernah Kak Isi alami yang membuat Kak Isi merasa kosong. Ada sih sebenarnya. Kalau yang paling aku ngerasa kosong tuh dulu ya, di sini jadi cerita galau ya. Tapi soal cinta gitu ya. Jadi kayak aku ngejar sana, ngejar sini, to fulfill something in my heart gitu. Tetapi itu enggak cukup. Jadi kayak selalu ada lubang kosong di dalam hidup aku. Dan itu ada di satu titik momen gitu ya, ketika aku merenung, kok gue gini-gini amat ya gitu, kayak aku gak pernah puas di hidup ini. Terus satu waktu aku abis mimpin PA ini, PA itu pemahaman Alkitab ya gitu ya, dari sebuah gereja, terus mau ke tempat tinggal, aku pulang. Padahal pendeta ya gitu, tapi masih bisa ngerasain kosong kayak apa gitu. Terus di perempatan jalan besar, waktu itu aku merenung gitu, tapi tiba-tiba kayak ada suara hati gitu ya, yang bicara, apa sih yang kamu cari di dalam hidup ini? Bukankah ketika aku mengasihimu, maksudnya Tuhan mengasihi aku gitu ya, itu more than enough. Jadi di situ aku sampai ngerasa iya ya, selama ini tuh parah gitu ya, karena aku nyari segala sesuatu, aku mau ke sini, mau ke situ, aku bisa mendapatkan itu, tapi tetap ada ruang kosong. Nah ini yang sebenarnya pengkhotbah juga aku rasa bilang gitu, karena sebenarnya aku menyadari bahwa ini pun semuanya dari tangan Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa segala apa yang ada di dalam hidup kita ini dari Allah, kita akan sampai iya, aku tuh betul-betul dicintai Allah, dan itu yang membuat hidupku penuh. Oke, berarti satu pemahaman, kesadaran ya, bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Iya betul, dan semuanya ini dari Tuhan kan. Jadi kita mau ngejar juga, apa sih yang terjadi? Tapi susah-susah gampang gak sih kamu bangun kesadaran kayak gitu? Kalau buat aku ya, ini teologinya ya, aku ngerasa kesadaran itu bukan didapat karena aku yang berefleksi, tetapi karena Tuhan yang memberikan inspirasi. Waduh, ini kok tebal banget ya, bukan karena aku tapi karena Tuhan yang ngasih inspirasi ya. Jadi sampai ke kesadaran itu karena Tuhan yang nolong, karena manusia itu punya limit, sama tadi kayak pengkhotbah bilang, kita tuh punya limit, tapi kalau kita merenung sampai situ, itu karena Tuhan. Sama kayak tadi pengkhotbah kenapa bisa di ini,
dia mengalami keberhasilan dalam hidupnya, tapi dia juga mengalami kegagalan, dan disitulah Tuhan itu menanamkan suatu hal di dalam hati. Oke, berarti boleh nggak nih Kak, kalau misalkan kita doa, kadang kita ngerasa gitu ya, ada momen dimana kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan, jadi kita tahu teorinya, kita tahu firmannya, tapi kita ngerasa ya susah banget untuk kita lakukan. So kita berdoa, Tuhan kasih aku kesadaran. Oh, boleh banget, iya dong. Iya. Tapi apakah kesadaran itu ini bicara soal momentum juga nggak sih Kak? Momentum maksudnya gimana? Momentumnya ya artian ada peristiwa, harus ada peristiwa dulu yang membuat kita benar-benar iya ya ternyata selama ini aku tuh salah. Biasanya sih ya, kalau namanya manusia ya, kalau berefleksi itu kalau udah kementok ya nggak sih? Iya sih. Iya nggak sih teman-teman, kalau udah kementok, udah mepet baru berefleksi. Kalau kita lagi senang-senang kayaknya kita kurang ya gitu. Ya kalau boleh dibilang harus ada momentum, nggak selalu gitu. Tapi umumnya orang itu mikir ketika memang udah mentok gitu, berefleksi ketika udah kementok sana sini gitu. Oke. Ya. Oke, berarti sobat muda, kalau yang dengerin podcast ini kalian walaupun jalannya belum mentok, udah boleh yang berefleksi ya, jangan mentok dulu ya. Mentok kalau bisa ya. Tapi anyway aku melihat itu sebagai kuasa Tuhan gitu. Cara Tuhan bekerja ya itu beda-beda. Jadi ada nih satu kutipan yang aku suka banget dari almarhum pendeta Eka Dharma Putra. Nah itu salah satu pendeta GKI gitu. Dia bilang gini, cara Tuhan berjumpa dengan setiap kita tuh beda-beda. Karena apa? Karena ada orang yang cukup disentil doang, dia langsung oh ya Tuhan gitu. Tapi ada orang yang harus digilas bulldozer teman-teman baru oh ya Tuhan gitu. Jadi mungkin karena karakter kita berbeda, maka cara Tuhan menjumpai kita juga berbeda-beda. Cara Tuhan bicara dengan kita juga berbeda-beda. Jadi ketika misalnya ada orang tua yang pusing gitu, wah anak saya kayak gini, atau ada anak yang bilang gila ya mama bapakku tuh gini banget gitu. Apakah rekonsiliasi terjadi di keluarga aku segala lupa gitu ya. Kadang-kadang aku ada di dalam tahap aku tahu aku nggak bisa mengubahnya, cuma Tuhan yang bisa mengubah gitu. Kesadaran itulah yang akhirnya kita lihat ya segala sesuatu dari Allah. Oke. Wah, benar sobat muda ya. Jadi kita fokus banget memang kalau kita gali dan kita baca. Tentunya itu dibaca pelan-pelan ya Kak ya. Iya dong. Kalau kita bacanya screening, kayaknya kita pun akan melewati makna-maknanya gitu ya. Iya. Jadi mungkin habis dari podcast ini sebelum teman-teman tidur bisa dibuka kita khotbahnya ya, dibaca, direnungkan gitu. Nah setelah kita merenungkan, kita baca, menurut jadi dari kalau kayak Yesus sudah menyiapkan bahan ya Kak ya, menurut kita khotbah itu jadi makna hidup itu apa? Nah, buat saya ya, kalau makna hidup, yang pertama ya tadi memahami bahwa hidup itu ada limitnya, ada batasnya. Dengan memahami limit, kita menjadi lebih bijaksana sih di dalam hidup ini kan, nggak sesuka-sukanya gitu. Yang kedua, kita juga sadar tadi bahwa ada hal-hal yang absurd di dalam hidup ini, ada hal-hal yang menjadi misteri, nasib orang, segala sesuatu yang tidak selalu kita tahu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya teman-teman misalnya ketemu temannya, kalau saya ketemu yang curhat ke saya gitu, kenapa ya Kak hidupku kayak gini gitu. Kenapa ya misalnya abis jatuh ketimpa tangga, ketimpa pohon durian lagi, bukan ketimpa buahnya, ketimpa pohonnya gitu ya. Ada hal-hal yang saya gak bisa jawab. Saya tahu itu bagian dari absurditas itu atau dari misteri itu sendiri, yang akhirnya saya sadar bahwa saya hanya bisa menemani dia sebagai seorang teman atau sebagai seorang pendeta yang menemani anggota kita. Berarti kalau misalkan bicara soal absurditas itu ya, kalau misalkan kita lah yang mengalami keabsurdan itu, tugas kita apakah berusaha mencari tahu jawabannya atau kita nikmatin aja jalannya? Kita being present aja, artinya nikmati ya dalam tanda kutip. Artinya kalau kita sedang bertanya pada Tuhan, kita marah, gitu ya, kita marah Tuhan nggak apa-apa kan? Yang penting balik ke Tuhan kan marah gitu kan. Mempertanyakan Tuhan silakan,
itu dalam sebuah proses yang memang wajar, kayak Ayub gitu kan. Kalau kita kan baca kitab Ayub juga masuk ke dalam sastra hikmah selain pengkhotbah gitu ya. Tapi nyimpang dikit ya. Jadi ada kan kita sering bilang Ayub itu orang yang menerima segala hal kan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dibacanya sampai situ, coba baca tengahnya. Dia marah-marah, dia bertanya soal Tuhan. Sampai di titik ketika dia katakan, ya Tuhan, bukan dari kata orang saja aku mengenal Engkau, tetapi dari pengalaman hidupku sendiri. Jadi nggak apa-apa, jadi dalam kitab pengkhotbah ini ya kalau kita mau berproses, bertanya silakan gitu. Karena ada hal-hal yang kita nggak tahu di dalam hidup ini, misteri gitu. Jadi bagian kita adalah untuk tidak tahu. Iya, bagian kita adalah untuk tidak tahu gitu. Dan ini kalau di pengkhotbah 11 ayat 5 dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ya mungkin pada saat ini kita nggak ngerti ya. Buat yang putus cinta, mungkin saat ini kita nggak ngerti kenapa saat ini gitu ya. Tapi guys, mungkin 10 tahun lagi kita baru tahu gitu. Untung putus. Mungkin gitu ya. Karena mungkin saya bukan orang yang baik buat dia, termasuk dia juga bukan orang yang tepat buat saya gitu. Betul. Jadi ya ada yang kita nggak tahu saat ini, tapi it's okay. Mungkin nanti gitu. Atau mungkin kita tetap nggak tahu, itu pun juga bisa. Ya, seperti yang kita nggak tahu, mungkin ya ada satu pertanyaan seperti teman-teman bilang, aku nih udah hidup baik, jaga makan, jangan gak nyakitin orang, gak pernah gibah, gak pernah apa-apa ya kan. Tapi kok hidupku sial, sakit, nggak kerja, gak terima, misalkan ya, hal-hal kayak gitu. Dan memang sulit ya untuk mencari jawaban ini. Iya, ada hal-hal yang saya nggak tahu gitu ya. Manusia tidak tahu. Terus yang ketiga juga nih kalau ngomongin soal makna, sebenarnya ada hal lain yang menarik gitu. Pengkhotbah ini juga dia bicara soal bagaimana kita hidup beragama. Nah kan kita mikirnya harus selalu saleh gitu ya. Iya, pokoknya buat Tuhan itu totalitas gitu kan ya. Itu sebenarnya juga sih, tapi ada satu kalimatnya yang menarik nih di Pengkhotbah 7 ayat 6, 11 dan 17. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Iya, benar ya. Jadi disuruh jangan terlalu saleh. Apa tuh artinya? Artinya gini, sebenarnya kita boleh ya. Jadi pengkhotbah itu mengajak kita hidup moderat gitu ya. Moderat, artinya nggak ada di ekstrem kanan atau di ekstrem kiri. Ekstrem kanan itu orang yang gila-gilaan banget sama agamanya sampai fanatik, tapi ekstrem kiri itu adalah orang yang sama sekali nggak beribadah gitu. Tapi dia mengajak kita ada di tengah. Sebagai contoh nih teman-teman, ada teman-teman yang benar-benar fokus banget pelayanan di gereja mati-matian gitu. Tapi pelayanan itu dipahami sebagai kegiatan. Artinya ngerjain ini, ngerjain itu, bikin ini, bikin itu. Tapi Tuhan justru tersembunyi di balik kegiatan itu. Karena dengan kesibukan kita justru jarang merasakan kasih Tuhan. Kita sibuk dengan perintilan kan. Bahkan kita bisa meninggalkan keluarga kita karena terlalu sibuk di gereja misalnya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah life balance sebenarnya untuk hidup berada di dalam titik yang moderat gitu. Ada juga kan orang yang sangat mengagungkan gerejanya gitu sampai akhirnya memandang gereja lain salah, kan? Ada juga kan kayak gitu. Benar-benar. Berarti titiknya adalah ajakan untuk balance, untuk moderatnya. Berarti apakah ini bisa diartikan juga sebagai mediocre? Enggak ya, beda ya. Kalau ini lebih kepada filosofi hidup. Kalau mediocre kan lebih kepada dia kayak nggak terlalu ini less ambitious gitu ya, nggak terlalu mau average aja, tidak maksimal. Bukan ya, kalau itu
kayak apa ya? Kalau ada waktu ketika memang keluarga kita membutuhkan kita pulang, gitu. Berarti di sini yang ditekankan adalah kebijaksanaan. Iya betul. Kayak misalnya orang tua kita sakit gitu, minta tolong, tapi kita sibuk di gereja gitu. Misalnya dia udah serangan jantung, kita nggak balik gitu kan. Kayak gitu lah contohnya. Oke. Menarik ya. Jadi jangan sampai sebenarnya ayat ini jadi senjata ya. Nggak mau pelayanan dikasih gini-gitu ya. Bukan. Kesalahan di sini bukan berarti kita meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, meninggalkan komunitas, enggak tentunya ya. Tapi biarlah kita bijaksana bahwa ada satu kutipan yang aku pernah dengar di kafe itu ya. Jangan sampai kita tuh melayani untuk Tuhan, tetapi tidak bersama Tuhan. Itu dia cabang. Nggak tahu dari mana itu yang baca ya. Jadi memang itu yang penting ya sobat muda, bahwa aku mungkin kayak sih juga tetap berproses ya, bahwa kadang kita ketika kita pengen do something yang lebih besar untuk Tuhan, kadang kita jadi lupa dengan bahwa Tuhan tuh bisa ditemukan dalam hal kecil. Iya betul. Gitu. Aduh, filosofis sekali khotbah ini ya. Bahkan dalam angin sepoi-sepoi gitu. Iya. Angin sepoi-sepoi itu Tuhan ada gitu ya, di dalam geledek kayak. Iya. Bisa ada, bisa enggak. Ada ya. Nah, mendekati penghujung podcast kita, sobat muda ya. Ini bagaimana sih Kak sebenarnya si kitab khotbah itu mendamaikan dirinya atau kehidupannya dengan kepercayaan pada Tuhan? Karena dari dia banyak merenung, dia banyak kesia-siaan gitu ya. Bagaimana pada akhirnya dia bisa tetap percaya dan bisa tetap yakin bahwa hidup ini pada akhirnya ya nggak sia-sia juga gitu ya. Bahwa hidup ini ada maknanya, hidup ini berharga gitu. Saya pikir kita mengkhotbah itu si penulis ini sudah melalui berbagai fase di hidupnya ya kan. Jadi dia ada ketika dia mau punya banyak uang, mengumpulkan segala rupa gitu ya. Tetapi kemudian anak-anaknya, penerusnya itu juga yang belum tentu bertanggung jawab, bahkan mungkin dalam titik menghabiskan harta ayahnya gitu, dan akhirnya dia merenung gitu. Jadi dia sudah di kondisi up and down gitu ya. Dan sampai di titik kemudian dia menyadari bahwa ya selama hidup ini gitu, yang bisa dia lakukan adalah dengan bersyukur gitu. Menikmati hari ini, menikmati momen ini, menikmati detik ini, tanpa memang kita harus kontrol segala sesuatu. Coba perhatikan orang yang stres itu adalah orang yang suka kontrol ya, dia enggak ya? Coba, bener ya? Kalau kita semakin mau kontrol sesuatu, kita menggenggam sesuatu, mereka stres. Di dalam hidup ini ada yang nggak bisa kita atur. Ya mungkin kita sudah bekerja begini, tapi penerus kita misalnya membuat pekerjaan kita kacau, gitu. Bisa aja kalau dunia pekerjaan kan, atau misalnya kalau sekolah, misalnya kalian ini pemimpin di sebuah unit kegiatan mahasiswa gitu. Wah, kalian udah jadi pemimpin yang oke, terus penerus kalian memberantakin pekerjaan kalian, bisa gitu. Kita selalu pengen punya tendensi untuk kontrol pacar, kontrol apa gitu. Tapi ada hal-hal di dalam hidup ini yang harus dikontrol. Akhirnya khotbah berdamai dengan itu. Tetapi kemudian dia sadari adalah nikmatilah hidup dengan makna. Living at the moment. Cakep banget. Nikmati hidup dalam anugerah Tuhan, dan kita tidak perlu berusaha mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman ya. So ini aku rasa jadi kunci yang paling utama ya dari pembicaraan kita dalam diskusi podcast ini, bahwa khotbah mengajak kita bahwa apa yang tidak bisa kita kontrol, kita kasih ke Tuhan. Iya benar. Menarik banget ya. Iya. Aku berharap pahamnya dari aku umur SMA sih, ya. Tapi baru pahamnya umur segini gitu ya. Aku juga mikir gitu, tapi sayang sekali mungkin. Iya, kalau bisa mundur ya teman-teman ya. Jadi nggak ada lagi tuh galau gara-gara nggak keterima di kampus A, kampus B gitu ya. Gitu ya, sebenarnya galau nggak apa-apa ya, berjaya dewasa. Bagian dari hidup. Kalau nggak galau nggak dewasa juga. Oke, kayaknya sih mungkin ada kata penutup, kesimpulan atau pesan berjalan buat sobat muda semua nih yang mendengarkan podcast dimanapun berada. Kalau buat saya sobat muda, ini kita khotbah mengajak kita sebenarnya untuk kembali ke akar.
untuk menikmati hidup yang Tuhan karuniakan, karena segala sesuatu berasal dari Dia. Kita tidak bisa memahami pemikiran Allah sampai akhirnya, karena kalau nggak kita jadi Allah dong, ya nggak? Jadi enjoy your life, living at the moment, and trust in God. Wih, thank you banget Kak Yesi. Nah, Sobat Muda, sebelum podcastnya kita akhiri, aku mau minta Kak Yesi untuk mengajak kita sama-sama berdoa. Yuk. Oke, yuk rekan-rekan kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kasih di dalam hidup ini, kasih Tuhan yang begitu dalam, luas, dan tak terselam. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang kami tak pahami. Ketika kegagalan menghampiri kami, ketika hal-hal buruk menimpa kami, tetapi ajar kami untuk tidak berfokus pada hal-hal buruk ataupun kemalangan-kemalangan yang menimpa kami, ataupun ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan hidup, tetapi ajar kami juga untuk menikmati hari ini sebagai pemberian Tuhan, bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan orang tua kami, atau juga bersama dengan orang-orang yang Tuhan utus secara tidak terduga untuk menguatkan kami di dalam setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir, Engkau berkuasa, Engkau hadir di dalam setiap momen di hidup ini, baik suka maupun duka. Dan ajar kami Tuhan untuk memaknai hidup ini, untuk mengisi kehidupan ini dengan apa yang berkenan bagi Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Yesi buat waktunya. Nggak berasa ini ya, setengah jam lebih ngobrol kayak cuma 5 menit sama Kak Yesi ya. Topik juga menarik sih ya Sobat Muda. Kak Yesi, mungkin kita percaya bahwa ada Sobat Muda di sini yang nanti habis dengar mungkin masih punya pertanyaan menggantung dan mungkin pengen kontak Kak Yesi. Ada IG mungkin Kak? Boleh di-spill IG-nya? Ada IG saya Yesi_Milo. Yesi itu spellingnya YESIT ya _Milo. Jadi itu nama asli saya. Oh ya ampun. Itu IG saya. Oke, jangan lupa ya di-follow ke Kak Yesi, IG-nya Kak Yesi nanti itu ada di bawah tuh di bagian teks ya. Dan juga jangan lupa Sobat Muda untuk selalu follow Warung Sate Kamu di semua sosial media, dan jangan lupa juga untuk download aplikasinya. Karena Warung Sate Kamu adalah teman seperjalanan Sobat Muda semua dalam bertumbuh dengan iman. Jangan lupa saat teduhnya, dan jangan lupa setelah saat teduh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita juga Pak jadi berkat buat sesama. Sampai ketemu lagi di podcast kamu episode selanjutnya. Saya Ari, pamit undur diri. Dadah. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.